Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita akan merenungkan, kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi murid yang sejati, yang mengalami janji-janji firman Tuhan. Tentu saja setiap kita yang disebut sebagai orang percaya, setiap kita yang mengikut Yesus, kita rindu menjadi murid sejati, dan kita rindu juga untuk mengalami janji-janji firman-Nya. Nah sekarang saudara, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi murid sejati dan mengalami janji firman Tuhan, dan apa saja janji-janji firman Tuhan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif untuk menemukan maksud Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara benar-benar gampang untuk memahaminya. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan saudara.
konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di pagi hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka menjadi murid yang sejati. Di mana di kalimat terakhir di ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada hal yang diajarkan oleh Yesus dalam konteks ini supaya mereka benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan kemudian ada janji-janji firman Tuhan juga yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus yang akan mereka terima jika apa yang dinasehatkan, diperintahkan, mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Di mana saudara, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah supaya murid-muridnya tinggal di dalam Dia. Di mana Yesus mengajarkan melalui gambaran sama seperti ranting dan pokok anggur. Dan Yesus menyebut bahwa murid-muridnya adalah rantingnya, sedangkan Dia adalah pokok anggur itu. Nah saudara, lalu yang ditegaskan adalah supaya mereka sama seperti ranting tinggal pada pokok anggur. Karena kalau ranting tidak tinggal pada pokok anggur, maka ranting itu tidak akan bisa berbuah. Ranting itu akan menjadi kering. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada orang yang menafsirkan ini saudara, bahwa sebagai penghukuman kekal, bahwa orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan maka mereka akan mengalami penghukuman kekal. Saya pikir itu sah-sah saja. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan diri mereka sebagai orang Kristen, tapi mereka tidak benar-benar tinggal di dalam Yesus, maka mereka akan kering, akan dibuang, bahkan akan dibakar. Itu yang digambarkan bahwa mereka akan menerima penghukuman. Sedangkan murid-muridnya Yesus perintahkan untuk tinggal di dalam Dia. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Tentu saja di sana ada kedekatan, melekat pada Yesus. Dan yang ditegaskan di sini adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi bagaimana untuk tinggal di dalam Yesus? Ada dua hal yang mungkin bisa kita renungkan pagi hari ini, saudara, cara untuk tinggal dalam Yesus. Dekat, melekat pada Dia, dan kemudian firman-Nya ada dalam kita dan kita hidup seturut firman-Nya. Jadi bagaimana supaya kita menjadi murid sejati dan mengalami janji-janji firman Tuhan? Tinggallah di dalam Yesus. Bagaimana cara kita tinggal di dalam Dia? Melekatlah, intimlah dengan Dia, dekatlah dengan Dia, sama seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan hiduplah dalam firman-Nya, biar firman-Nya tinggal di dalam kita, biar firman-Nya memenuhi kita. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Saat ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan, apakah kita sudah tinggal di dalam Yesus? Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, dan sebagainya. Coba renungkan di hari-hari kita saudara. Adakah kita sudah menjalani hari-hari kita dalam keintiman dengan Tuhan, dalam kedekatan dengan Tuhan? Adakah kita menjalani hari-hari kita berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana firman itu tinggal di dalam kita? Jika tidak, saudara, berarti kita belum tinggal di dalam Yesus. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka sekali lagi seperti ranting itu akan dibuang menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ada penghukuman, ada akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak peduli untuk tinggal di dalam Yesus. Artinya apa, saudara? Untuk tinggal dalam Yesus itu hal yang sangat prinsip dan harus ada dalam diri kita.
harus kita lakukan dalam diri kita. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tinggal di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Begitulah caranya untuk kita tinggal di dalam Dia. Maka dengan kita tinggal di dalam Dia, saudara, kita akan mengalami janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat bersama apa janji firman Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita hidup tinggal di dalam Dia. Kalau di luar Tuhan, penghukuman yang akan diterima, tetapi ketika kita tinggal di dalam Dia, janjinya yang akan kita terima digenapi dalam hidup kita. Kita lihat bersama, janji yang pertama adalah ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting yang kalau tinggal pada pokok anggur akan berbuah, begitulah digambarkan bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Yesus juga akan menghasilkan buah. Artinya hidupnya akan berdampak, hidupnya akan menghasilkan, hidupnya akan berhasil, hidupnya akan menjadi berkat, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah saudara rindu hidup saudara berhasil? Saudara rindu hidup saudara produktif? Hidup saudara berdampak? Saya percaya setiap kita rindu, bahkan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita rindu mengalami itu, saudara. Dan hari ini melalui firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bahwa hidup kita akan berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tapi kita akan berbuah banyak ketika kita tinggal dalam Yesus. Hidup kita akan produktif maksimal. Hidup kita akan berhasil maksimal. Hidup kita akan menjadi berkat secara maksimal ketika kita tinggal dalam Yesus. Saudara, dalam segala usaha pekerjaan saudara, alamilah keberhasilan. Alamilah saudara menjadi produktif di sana, berhasil di sana, jadi berkat di sana, dengan saudara tinggal dalam Yesus. Bagaimana caranya saudara tinggal dalam Yesus? Melekatlah, dekatlah pada Tuhan, intimlah dengan Tuhan, dan hidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka saudara akan mengalami hidup saudara berbuah banyak. Itu yang pertama, saudara. Janji Tuhan yang akan dialami oleh orang yang tinggal di dalam Yesus. Lalu kemudian yang kedua, janji yang kedua, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang kedua yang akan kita alami, saudara, ketika kita tinggal dalam Yesus, kita akan mengalami jawaban doa. Kita akan mendapatkan jawaban-jawaban doa kita. Itu janji firman Tuhan ketika kita tinggal dalam Dia. Jadi kalau hari ini, kalau saya melihat di hampir setiap video setiap hari, ada begitu banyak permohonan doa di sana, dan kami mendoakan saudara di jam-jam doa kami di pastori. Di rumah saya ada begitu banyak orang yang tinggal, dan kemudian kami setiap pagi akan mendoakan saudara yang memohon doa di channel ini, saudara. Kami mendoakan setiap saudara. Tetapi di samping itu, saudara, yang paling menentukan saudara akan mendapat jawaban doa atau tidak adalah apakah saudara tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Apakah saudara intim dengan Tuhan, melakukan prinsip firman-Nya atau tidak. Kami mendukung saudara dalam doa, menopang saudara dalam doa, tetapi bagaimana saudara akan mengalami jawaban doa itu adalah ketika saudara tinggal di dalam Yesus, dengan cara saudara dekat dengan Dia, menghidupi prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian firman Allah berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika saudara menuliskan permohonan doa dan kita bersama-sama berdoa, kami mendukung saudara dalam doa, dan Tuhan akan mendengar kita dan menjawab kita bersama untuk segala sesuatu yang saudara rindukan ketika saudara tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya tinggallah di dalam Tuhan. Dengan cara dekat dengan Dia, hidupi prinsip firman-Nya. Adakah saat ini saudara membutuhkan jawaban doa? Di tengah bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, mungkin ada pergumulan, ada penyakit dan sebagainya.
tinggallah dalam Tuhan, dan saudara akan mengalami jawaban doa. Saya rindu saudara, saya akan mendengarkan kesaksian saudara, membaca kesaksian saudara, di mana saudara akan menerima jawaban doa. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Tuliskan di sana jawaban doa saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah jalani hidup saudara tinggal di dalam Yesus, dan kemudian saudara mendapatkan jawaban doa saudara. Silahkan tulis di kolom komentar saudara kesaksian saudara tentang jawaban doa yang saudara dapatkan, yang saudara terima ketika saudara hidup di dalam Yesus, untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Itu janji Tuhan yang kedua yang akan digenapi, yang akan diterima oleh orang yang hidup tinggal di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, ditegaskan juga saudara bahwa dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah saudara, ketika kita hidup dalam Yesus, maka hidup kita akan jadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah satu kebanggaan hidup ini, jika hidup yang sekali yang singkat ini yang sedang kita jalani, hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu satu kebanggaan yang luar biasa saudara. Dan itu akan kita alami, di mana hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan ketika kita tinggal dalam Tuhan, karena kita akan berbuah banyak dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Dan dengan demikian juga kita menjadi murid yang sejati. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan yang indah yang telah kita renungkan bersama, bahwa ketika saya dan saudara tinggal di dalam Tuhan, yaitu dengan cara hidup dekat dengan Dia, hidup intim dengan Dia, sama seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, dan kemudian kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dengan demikian kita akan mengalami janji firman Tuhan, di mana janji firman Tuhan yang pertama adalah bahwa hidup kita akan berbuah banyak, hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan berhasil, produktif. Dan yang kedua, ketika kita tinggal dalam Dia, doa kita akan dijawab. Dan yang ketiga, hidup kita akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu janji firman Tuhan yang indah yang akan dialami oleh orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Hari ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara, bahkan sebelum kita akan berdoa bersama saudara, mari buat komitmen di hati saudara untuk saudara tinggal di dalam Tuhan dengan cara intim dengan Dia dan menghidupi prinsip-prinsip firman-Nya. Maka dengan demikian saudara akan mengalami janji firman-Nya, dan saudara adalah murid yang sejati. Jalani hari saudara, aktivitas saudara hari ini dengan intim dengan Tuhan, dengan tinggal di dalam Dia, yaitu intim dengan Dia dan melakukan firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka,
Ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik,
hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya
Saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya,
aku